Beragam bangunan unik yang mempertahankan identitas bangsa dirancang seniman Nyoman Nuarta dan kini menjadi ikon ibu kota Nusantara. Tim Liputan TVRI akan mengajak Anda mengenal sosok Nyoman Nuarta, perancang sejumlah bangunan ikonik di IKN. Berikut laporan Anggi Crescentia dan juru kamera Dimas Erlangga. Di balik berbagai bangunan unik yang ada di ibu kota Nusantara, terdapat nama Nyoman Nuarta yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa ke dalam setiap detail desain bangunan ikonik di ibu kota Nusantara seperti Istana Garuda dan Istana Negara. Lantas, bagaimana perjalanan Nyoman Nuarta menuangkan kreasi dan karyanya untuk ibu kota Nusantara? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, Pak Nyoman. Apa kabar? Apa kabar, Pak Nyoman? Terima kasih sudah disambut di tempat kediaman Pak Nyoman selama berada di ibu kota Nusantara ya, Pak Nyoman. Ya, di ibu kota ya. Gitu. Di ibu kota, siap. Pak Nyoman, kami mau ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana kemudian Pak Nyoman sebagai seorang katakanlah maestro seni patung terutama di Indonesia begitu yang kemudian pematung aja lah. Ya, yang kemudian juga sudah mempunyai gagasan ide yang luar biasa. Kami ingin mengetahui Pak Nyoman sebenarnya ide awal terkait dengan pemasangan selubung Garuda di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara ini seperti apa Pak Nyoman? Gini, kita ini diundang ya untuk ikut kompetisi lah gitu ya, kompetisi kecil, arsitek-arsitek terkenal diundang ya, di PUPR. Saya seniman salah satu-satunya. Tahap ininya pertimbangannya saya diundang. Akhirnya dapat tugas 10 hari harus bisa memberikan gagasan untuk 12 desain. 12 desain banyak banget 10 hari nih. Artinya setiap hari harus bisa 2 atau 1,5. Akhirnya ya kita kerjakan siang malam. Sudah begitu setelah sampai jatuh temponya kita serahkan. Ya. Nah itu beritanya hilang aja karena COVID kan. Ingat nggak COVID? Wah ini mau jadi atau kagak gitu kan? Mungkin setahun sih ya. Ya. Setahun. Kemudian saya dipilih katanya ya, dipilih untuk mengerjakan kompleks istana. Kompleks istana itu kalau nggak salah ada 14 desain di situ ya. Ada sekarang namanya Istana Garuda, terus Istana Negara, terus apa lagi itu Serpres, kantor Serpres, ada museum kecil, iya. Terus ada gedungnya Pas Pampres, ada Wisma, terus ada utilities gitu di belakang, ya. Terus ada pavilion, ya. Juga ada yang sekarang tuh gedung jaga itu loh, ya. Gedung jaga juga buat ada jembatan-jembatan, jalan layang, lengkap lah, dan lapangan upacara yang nanti kita pakai ini. Tantangannya di saat semua berpacu dengan waktu, ya, kemudian juga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, tetapi kemudian juga saat ini bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin kita lanjutkan begitu Pak Nyoman ya, di kita lanjutkan atas, di situ, sambil ya. Kita jalan-jalan begitu ya Pak Nyoman. Ya. Silakan. Ya, kita lanjut lagi nih Pak Nyoman ngobrol-ngobrolnya. Selain dari Istana Garuda, tentunya masih banyak begitu yang kemudian juga masih membutuhkan sentuhan seorang Pak Nyoman Nuarta untuk ibu kota Nusantara ini. Salah satunya yaitu dengan pembangunan masjid ya, yang kemudian kubahnya ini akan dibangun katanya berbentuk sorban begitu. Ini idenya seperti apa Pak Nyoman? Ini ya, kita ini kan sebenarnya ide banyak banget ya di kita itu, macam-macam lah ide.
Nah, supaya dia lebih general, lebih umum gitu, bisa diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat Islam. Nah, saya ngambil itu karena ini populer, ya. Populer dari zaman Diponegoro segala macam ya. Ini penyederhanaan tentu karena ini arsitek, ya, ada fungsional sebagai atap. Dia harus aman, tidak bocor dan sebagainya. Bentuknya unik gitu, supaya masjid ini beda di dunia, ya beda. Nah, Pak Nyoman sendiri dengan karyanya Pak Nyoman, 15 bangunan yang Pak Nyoman desain begitu di Ibu Kota Nusantara ini, kita juga nantinya akan, masyarakat Indonesia sebentar lagi akan bisa melihat, apalagi dengan momentum peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Pak Nyoman sendiri memaknai peringatan ini dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju, ini seperti apa Pak Nyoman? Ya, kita harus berani merubah state of mind kita yang kumuh di Jakarta itu. Kita membuka diri kita ke sini untuk membangun lembaran baru. Ya. Karakter kita harus kita rubah. Yang tadinya seenaknya harus sekarang disiplin. Yang tadinya kita boros pakai bensin seenak udal kita sehingga polusi, kita usahakan pakai listrik. Ya kan? Mengolah sampahnya juga begitu, nggak boleh seenaknya kita buang sampah. Jadi kita harus merubah diri kita. Bangsa lain bisa, kan masa kita nggak bisa? Perjuangan kita membangun ini buat saya sendiri ya merasa nggak berjuang lah, biasa aja. Kenapa? Pejuang apa dibayar? Saya dibayar oleh negara. Dulu leluhur kita berdarah-darah, berjuang mengorbankan harta, nyawanya untuk memerdekakan kita. Kalau saya kan nggak dibayar, apanya yang pejuang. Loh, cuma saya bekerja dengan baik, bertanggung jawab, itu aja. Kalau pejuang sih salah. Bagaimana cara kita membangun identitas? Satu caranya harus berbuat orisinil. Jangan nyoba-nyoba istilahnya sekarang ATM, amati, tiru. Nah, jangan itu lagi. Itu memperbodoh anak-anak muda kita, ya. Jangan, kita itu harus ke dalam siapa kita. Kita itu semua orang beda. Baca Freud itu, ya. Freud mengatakan tidak ada satu pun orang yang sama, termasuk kembar identik. Kesamaan ada, tapi tidak sama. Jadi anak-anak muda kita harus mampu membangun itu supaya kita punya harga diri di dunia. Ya, harus bangun situ. Nah, originalitas itu otomatis akan membangun identitas anak. Identitas itu kemudian akan membangun yang namanya kedaulatan bangsa itu.